Novel fiksi bela diri dan fantasi. Dokter Tanpa Tanding Ye Kui, edisi yang ke-3138 hingga 3141. Bersama suara serak cerita berlanjut. Di atas pedang untuk menunggangi angin. Pendeta Tao alis panjang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dasar kutu kupret kecil, di mana tempat yang kau pilih untuk retret? Tempat itu sangat misterius sampai-sampai tempat itu menyembunyikannya dari kita. Ye Kui tersenyum dan berkata, kau akan tahu saat kita sampai di sana. Pendeta Tao alis panjang mengerutkan bibirnya dan bergumam, mengapa kau bersikap begitu misterius? Itu hanya retret. Mengapa kau membuatnya seperti masalah besar? Ye Kui mengabaikan keluhannya. Pedang Cheng Feng bagaikan kilatan petir, membelah langit dan melesat menuju tujuan. 2 jam kemudian, pedang Cheng Feng akhirnya berhenti. Ketika Master alis panjang melihat ke bawah, matanya melebar dan dia berkata dengan heran. Bukankah ini kota Lingyin? Dasar kutu kupret kecil, mengapa kamu membawa kami ke sini? Mo Tianji juga bertanya dengan bingung. Saudaraku, apakah kita akan mengasingkan diri di sini? Ya, Ye Kui mengangguk dan berkata, kota Lingyin sekarang menjadi kota kosong, yang tepat bagi kita untuk mengasingkan diri. Master alis panjang mengerutkan kening dan berkata, meskipun kota Lingyin kosong, bagaimanapun juga itu adalah kota. Jika seseorang masuk, bukankah itu akan mengganggu pengasingan kita? Jangan khawatir, aku punya pengaturan sendiri. Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia mendarat dengan beberapa orang dan langsung menuju kaki Gunung Mingsu. Kemudian, Ye Kui mengeluarkan lonceng besi seukuran telapak tangan dari tas Qiankunnya. Lonceng besi itu sederhana dan polos, dengan pola-pola rumit di seluruh permukaannya, dan terlihat biasa saja. Namun, saat pikiran Ye Kui bergerak, lonceng besi itu tiba-tiba menjadi lebih besar, seperti gunung yang menjulang tinggi, memancarkan aura agung. Alis panjang dan Niu Dali segera mengenalinya. Lonceng besi ini adalah harta karun yang diperoleh Ye Kui saat mereka bertarung melawan Arhat di Dongshan. Mo Tianji penasaran dan bertanya, saudaraku, harta karun apa ini? Kelihatannya luar biasa. Ye Kui tersenyum dan menjelaskan, ini adalah lonceng kekacauan. Lonceng ini lahir di awal kekacauan dan lahir bersama langit dan bumi. Lonceng kekacauan. Ada kilatan keterkejutan di mata Mo Tianji. Meskipun dia masih muda, dia telah mengikuti peramal dan mendengar legenda lonceng kekacauan. Ye Kui melanjutkan, hal yang paling hebat dari lonceng kekacauan adalah kemampuannya untuk mempercepat waktu. Dengan kata lain, waktu di dalam lonceng berbeda dengan waktu di luar. Semakin tinggi tingkat kultivasi sang master, semakin cepat waktu dapat dipercepat. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, 1 bulan di dalam lonceng sama dengan 1 hari di luar. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Apa? Sebulan di dalam lonceng dan sehari di luar? Alis panjang membelalakan matanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ini terlalu keterlaluan. Niu Dali juga terkejut dan berkata, Tuan, bukankah lonceng kekacauan ini lebih kuat dari artefak biasa? Ye Kui mengangguk dan berkata, lonceng kekacauan adalah artefak luar angkasa tingkat atas, tetapi fungsinya jauh lebih dari itu. Selain mempercepat waktu, lonceng ini sangat kokoh, dan dapat membentuk ruangnya sendiri di dalam, mengisolasi dirinya dari semua gangguan dari dunia luar. Itu adalah pilihan terbaik untuk retret kita. Ketika alis panjang mendengar ini, gigi belakangnya hampir patah. Dulu di Dongshan, kalau bukan karena kutu kupret kecil itu, lonceng kekacauan ini pasti milikku. Kutu kupret, menyebalkan sekali. Alis panjang makin marah saat memikirkannya. Dia tak kuasa menahan diri untuk mengeluh, kutu kupret kecil, saat kau mendapatkan lonceng ini di Dongshan, kenapa kau tak memberitahuku tujuan sebenarnya? Kupikir itu hanya harta karun biasa. Ye Kui meliriknya dan berkata ringan, mengatakan padamu. Kalau begitu, kau tidak akan merebutnya dariku. Alis panjang tersentuh dan langsung tertawa, bagaimana mungkin? Di antara kita bersaudara, tidak masalah siapa yang mendapatkannya. Ye Kui tak peduli padanya. Dia menoleh ke Mo Tianji dan Niu Dali dan berkata, aliran waktu di lonceng kekacauan berbeda dengan di dunia luar, kita berada dalam pengasingan di sini selama sebulan, yang setara dengan 1 hari di luar. Dengan cara ini, kita punya cukup waktu untuk meningkatkan kultivasi kita. Mo Tianji mengangguk, dengan kilatan kegembiraan di matanya. Saudaraku, dengan lonceng kekacauan, kultivasi kita pasti akan maju pesat.
Niu Dali juga mengepalkan tangannya dan berkata, "Guru, saya pasti akan bekerja keras untuk berlatih dan memenuhi harapan Anda." Ye Kui mengangguk puas, lalu menatap alis panjang dan berkata, "Orang tua, apakah Anda punya pertanyaan lain?" Alis panjang buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak masalah, tidak masalah. Kutu kupret kecil, ayo cepat masuk, aku tidak sabar untuk pergi ke pengasingan." Sebelum kita mengasingkan diri, ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Ye Kui berkata, "Meskipun kota Lingyin saat ini adalah kota kosong, tidak ada jaminan bahwa seseorang akan lewat di sini setelah kita mengasingkan diri. Jika itu orang biasa, tidak apa-apa. Tetapi jika kita bertemu seorang kultivator dengan kultivasi tinggi dan menemukan sifat luar biasa dari lonceng kekacauan, dia pasti akan berencana untuk mengambilnya. Aku tidak khawatir seseorang akan mengambil lonceng kekacauan. Aku khawatir itu akan mengganggu pengasingan kita. Jadi, untuk berjaga-jaga, kita harus mengambil beberapa tindakan. Orang tua, kamu ahli dalam formasi. Siapkan beberapa formasi pembunuh di luar lonceng kekacauan. Untuk mencegah bahaya bagi orang yang tidak bersalah, cobalah gunakan beberapa formasi labirin untuk formasi luar, dan gunakan formasi pembunuh untuk lapisan dalam. Apakah kamu mengerti? Mengerti? Aku akan segera melakukannya." Setelah alis panjang selesai berbicara, dia segera pergi untuk menyiapkan formasi. Ye Kui juga tidak tinggal diam. Dia menyiapkan formasi pedang suksian di luar lonceng kekacauan untuk berjaga-jaga. Setelah beberapa saat, Master Alis Panjang selesai menyiapkan formasi. Daerah dalam radius ribuan mil tampaknya telah berubah total. Lingkungan yang awalnya kosong kini ditutupi dengan pepohonan kuno yang rimbun, menjulang tinggi ke langit. Siluet lonceng kekacauan sepenuhnya tersembunyi. "Orang tua, formasimu telah meningkat lagi," seru Ye Kui. Cara Alis Panjang sekarang menyusun formasinya tidak lebih lemah dari batasan yang ditetapkan oleh seorang kaisar semu. "Kamu telah membuat kemajuan, dan aku tidak bisa tinggal diam." Alis Panjang tersenyum dan berkata, "Aku telah menyiapkan 5 formasi labirin di luar dan 12 formasi pembunuh di dalam, ditambah formasi pedang suksian yang kamu siapkan. Kecuali mereka adalah orang kuat semu kaisar, tidak ada yang bisa mengganggu jalan mundur kita." Alis Panjang menggosok tangannya dan berkata dengan tidak sabar, "Kutu kupret kecil, ayo cepat masuk, aku tidak sabar untuk menerobos." Ye Kui mengangguk, dan dengan sebuah pikiran, lonceng kekacauan perlahan terbuka. Sebuah cahaya terang melesat keluar dari mulut lonceng, menyelimuti beberapa orang. "Maju!" Ye Kui memberi perintah, dan beberapa orang terhisap ke dalam lonceng kekacauan bersama dengan cahayanya. Setelah memasuki bel, semua orang melihat kilatan di depan mata mereka, dan kemudian mereka muncul di ruang yang luas dan tak terbatas. Energi spiritual di sini begitu kaya sehingga hampir berubah menjadi cair, dan ada sedikit bau kekacauan di udara, seolah-olah Anda berada di awal dunia. Energi spiritual yang sangat kaya. Mo Tianji menarik napas dalam-dalam dan merasa nyaman. Setiap pori-pori di badannya menyerap energi spiritual. Niu Dali juga berkata dengan gembira, "Guru, ini benar-benar tempat suci untuk berkultivasi." Pendeta Tao Alis Panjang sangat gembira hingga dia menarik kegirangan dan tertawa. "Hahaha, dengan lonceng kekacauan ini, terobosanku sudah dekat." Ye Kui melihat kegembiraan beberapa orang itu, tersenyum tipis, dan berkata, "Meskipun energi spiritual di sini kaya, tetapi pada akhirnya, kalian harus mengandalkan diri sendiri untuk berlatih. Selanjutnya, kita masing-masing akan menemukan tempat untuk mengasingkan diri dan berusaha untuk menerobos secepat mungkin. Juga, aku akan memberitahu kalian mantra untuk keluar. Siapapun yang akan menerobos dapat keluar untuk mengatasi kesengsaraan itu sendiri." Semua orang mengangguk, dan setelah menghafal mantra untuk keluar, mereka bubar dan masing-masing mencari tempat yang cocok untuk berlatih. Ye Kui tidak tahu bahwa saat mereka sedang menyendiri, sesuatu yang luar biasa terjadi di tempat lain. Di padang es sebelah utara, angin dingin menderu-deru, kepingan salju bagaikan pisau, dan langit serta bumi begitu luas. Melihat sekeliling, es dan salju tak berujung menutupi bumi, seolah seluruh dunia membeku dalam musim dingin abadi. Di ujung padang es ini berdiri sebuah gunung besar yang diselimuti salju. Pegunungan yang diselimuti salju menjulang tinggi hingga ke awan, bagaikan raksasa yang sedang tidur, megah dan menakjubkan.
Gunung itu ditutupi es dan salju tebal, memancarkan cahaya dingin, seolah-olah waktu telah berhenti di sini. Naga Bodhisattva berdiri di kaki gunung yang tertutup salju, menatap monster besar itu, sedikit mengernyit, dan bertanya. Ayah Baptis, apakah ini pintu masuk ke klan iblis wilayah utara? Jiwa sisa Kaisar Yin yang melayang di sampingnya dan berkata dengan ringan. Ya, di sini. Naga Bodhisattva melihat ke atas dan ke bawah ke gunung yang tertutup salju, bertanya-tanya. Tetapi saya tidak melihat pintu masuknya. Ayah Baptis, Anda tidak salah ingat lokasi, bukan? Kaisar Yin yang berkata dengan tegas. Saya pernah memasuki klan iblis sebelumnya, dan saya tidak akan pernah salah mengingatnya. Di bagian terdalam dari gunung bersalju ini, ada pintu menuju wilayah utara. Selama Anda membukanya, Anda dapat dengan lancar memasuki wilayah utara dan mencapai klan iblis. Wilayah. Mendengar ini, Bodhisattva Naga melihat sekeliling dengan saksama lagi, tetapi tetap tidak menemukan tanda-tanda pintu masuk. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tetapi saya bahkan tidak melihat pintu masuk ke gunung, bagaimana saya bisa menemukan gerbang ke wilayah utara? Jiwa sisa Kaisar Yin yang tertawa dan berkata, anak bodoh, jika kamu dapat melihat gerbang ke wilayah utara dengan mata terbukamu, maka ketika kamu membunuh iblis dan melenyapkan monster, iblis-iblis itu pasti sudah dibantai sejak lama, bagaimana mereka bisa mendominasi wilayah utara sampai sekarang? Bodhisattva Naga menggaruk kepalanya dan tersenyum, Ayah Baptis benar, saya mengabaikan hal ini. Jiwa sisa Kaisar Yin yang tidak berkata apa-apa lagi, menggumamkan sesuatu, dan kemudian menunjuk ke gunung salju. Dalam sekejap, cahaya aneh muncul di permukaan gunung yang tertutup salju, dan kemudian sebuah gua bercahaya muncul dari udara tipis di gunung tersebut. Long Air, setelah memasuki gua ini, teruslah berjalan ke dalam. Saat kau mencapai bagian terdalam, kau akan melihat gerbang ke wilayah utara, kata jiwa sisa Kaisar Yin Yang. Naga Bodhisattva menatap gua yang bersinar itu, secercah kegembiraan melintas di matanya, dan mengangguk, baiklah, aku akan masuk sekarang. Dia tidak lagi ragu-ragu, sosoknya melintas, dan dia terbang ke dalam gua. Gua itu sangat dingin dan dinding-dinding es di sekitarnya berkelap-kelip dengan cahaya biru redup, seolah-olah kita berada di dunia kristal es. Naga Bodhisattva berjalan menyusuri gua. Semakin dalam ia masuk, semakin dingin gua itu, bahkan napasnya pun mengembun menjadi es. Akan tetapi, dia tidak berhenti, melainkan malah mempercepat lajunya. Ye Changsheng, selama aku membentuk aliansi dengan para iblis, kematianmu tidak akan lama lagi. Hati Bodhisattva Naga dipenuhi dengan kegembiraan. Ayah Baptis, mengapa gua ini begitu panjang? Naga Bodhisattva tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia berjalan cukup lama namun tetap tidak melihat gerbang menuju wilayah utara. Jiwa sisa Kaisar Yin yang menjelaskan. Gerbang ke wilayah utara adalah batas antara para iblis dan dunia luar. Tentu saja tidak mudah untuk mencapainya. Bersabarlah dan teruslah melangkah maju. Bodhisattva Naga mengangguk dan terus melangkah maju. Setelah berjalan sekitar setengah jam, dia akhirnya mencapai bagian terdalam gua. Di depan mataku, sebuah pintu es besar berdiri di sana, diukir dengan rune kuno, memancarkan aura misterius dan kuat. Apakah ini gerbang menuju wilayah utara? Naga Bodhisattva menatap pintu es itu, sedikit keterkejutan terpancar di matanya. Jiwa sisa Kaisar Yin yang mengangguk dan berkata, ya, ini adalah gerbang menuju wilayah utara. Selama kita membukanya, kita bisa memasuki wilayah para iblis. Bodhisattva Naga menarik napas dalam-dalam, mengulurkan tangannya dan menekan pintu es itu, merasakan hawa dingin yang menusuk dari telapak tangannya. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mencoba mendorong pintu es itu, tetapi pintu itu tidak bergerak sama sekali. Ayah Baptis, mengapa pintu ini tidak bisa dibuka? Tanya Naga Bodhisattva dengan bingung. Bodoh. Jiwa Kaisar Yin Yang tersisa mengumpat dalam hati dan berkata sambil tersenyum. Gerbang menuju wilayah utara tidak semudah itu dibuka. Diperlukan mantra dan kekuatan khusus untuk membukanya. Lihat saja aku. Setelah itu, jiwa Kaisar Yin yang tersisa melafalkan mantra yang tidak jelas dan kemudian menunjuk ke gerbang es. Dalam sekejap, rune di gerbang es menyala, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Setelah beberapa saat, duar, pintu es itu perlahan terbuka, dan energi iblis yang kuat melonjak keluar dari balik pintu, seolah-olah membuka jalan menuju dunia lain.
Aku belum bisa diekspos. Mulai sekarang, terserah padamu. Longer, jangan mengecewakanku. Setelah mengatakan ini, sisa jiwa Kaisar Yin yang bersembunyi di cincin angkasa. Secercah kegembiraan terpancar di mata Long Bodhisattva, dan dia melangkah melewati gerbang es tanpa ragu-ragu. Iblis, aku datang. Begitu Bodhisattva naga melangkah melewati gerbang es, dunia di depannya tiba-tiba berubah. Pemandangan bersalju aslinya menghilang, digantikan oleh dunia yang gelap. Langit tertutup awan gelap dan aura iblis yang kuat memenuhi udara, seolah-olah kita berada di dunia yang penuh kegelapan dan kejahatan. Sebelum dia bisa melihat sekelilingnya lebih dekat, dua bayangan gelap tiba-tiba muncul di depannya. Mereka adalah dua lelaki tua berjubah hitam, dengan wajah pucat dan aura dingin di sekujur badan mereka. Mata mereka bagaikan mata ular berbisa, menatap naga Bodhisattva, seakan-akan ingin melihatnya. "Siapakah kamu?" Salah seorang lelaki tua itu bertanya dengan dingin, suaranya serak dan rendah, dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Hati naga Bodhisattva tenggelam, mengetahui bahwa kedua orang tua ini tidak mudah ditangani, tetapi dia tidak mundur. Hati naga Bodhisattva tenggelam, mengetahui bahwa kedua orang tua ini tidak mudah ditangani, tetapi ia tidak mundur. "Sider. Dan Anda telah masuk tanpa izin ke daerah terlarang dari klan iblis saya." Ia tahu bahwa jika ia tidak dapat meyakinkan kedua lelaki tua itu, ia tidak akan pernah bertemu dengan Raja Iblis. Pada saat itu, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. "Dua tetua, aku tidak melanggar batas. Aku di sini untuk membentuk aliansi dengan klan iblis. Masalah ini menyangkut masa depan klan iblis. Silakan laporkan kepada Raja Iblis." "Aliansi," seorang lelaki tua lainnya mensibir, dengan sedikit sarkasme di matanya. "Hanya kamu, apakah kamu layak membentuk aliansi dengan klan iblisku? Sungguh lelucon." Naga Bodhisattva sangat marah di dalam hatinya, tetapi dia tetap bersikap hormat di permukaan dan berkata, "Dua orang senior, saya benar-benar tidak berbohong kepada kalian. Saya datang ke sini untuk bersekongkol dengan para iblis untuk melawan musuh bersama." "Musuh bersama?" Seorang lelaki tua menyipitkan matanya dan bertanya dengan dingin, "Siapa musuh yang sedang kamu bicarakan?" Naga Bodhisattva mengucapkan 3 kata. "Kamu Changsheng." "Ye Changsheng." Kedua lelaki tua itu saling memandang, dan pandangan aneh melintas di mata mereka. Tentu saja mereka familiar dengan nama ini. "Apakah kau berbicara tentang Ye Changsheng, yang menempati peringkat pertama dalam daftar orang yang telah mencapai pencerahan?" tanya seorang lelaki tua. Naga Bodhisattva mengangguk. "Benar sekali. Ye Changsheng ambisius dan kuat. Jika dia tidak dibasmi tepat waktu, dia akan menjadi ancaman besar bagi klan iblis. Alasan aku datang ke sini adalah untuk bergabung dengan klan iblis untuk menghadapinya bersama-sama." Kedua lelaki tua itu bertukar pandang, dan salah satu dari mereka bertanya, "Jadi, Ye Changsheng adalah musuhmu?" "Benar sekali." Naga Bodhisattva berkata, "Ye Changsheng dan aku memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan." "Oh." Lelaki tua lainnya berkata, "Apa perseteruanmu dengan Ye Changsheng? Ceritakan padaku." Naga Bodhisattva berkata, "Kalian berdua, sejujurnya, aku berasal dari dunia sekuler. Setelah aku datang ke dunia kultivasi, Ye Changsheng membantai semua orangku di dunia sekuler. Setelah dia datang ke dunia kultivasi, dia membunuh orang-orang dari Sekte Yin yang di mana-mana, dan kemudian menyalahkanku, menyebabkan aku diburu oleh Sekte Yin yang dan bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Tidakkah Anda berpikir bahwa orang seperti itu masih bisa hidup? Sekte Pedang Qingyun mendominasi hutan belantara timur. S of Zongsu juga adalah orang kepercayaan Anda. Jika kita tidak membunuhnya dan memberinya waktu untuk berkembang, begitu dia menjadi kaisar, klan iblis akan tamat. Jadi kalian berdua, tolong bawa aku menemui Raja Iblis sesegera mungkin. Aku ingin membahas aliansi dengan klan iblis." Kedua lelaki tua itu terdiam sejenak, seolah-olah mereka sedang mempertimbangkan untung ruginya. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berkata dengan dingin, "Apa yang kau katakan memang masuk akal, tetapi mengapa kami harus mempercayaimu?" Naga Bodhisattva sangat gembira, mengetahui bahwa keadaan telah berubah menjadi lebih baik, dan buru-buru berkata, "Junior bersedia menjamin dengan nyawanya bahwa aku tidak berbohong. Jika kedua senior itu tidak mempercayaiku, aku dapat bersumpah darah untuk menunjukkan ketulusanku."
Sumpah darah ke surga, seorang lelaki tua lainnya mensibir. Apakah kau pikir sumpah darah dapat membuat kami mempercayaimu? Naif sekali. Hati naga bodhisattva hancur, mengetahui bahwa kedua lelaki tua ini tidak mudah dibodohi. Dia sedang berpikir tentang bagaimana menghadapinya, ketika tiba-tiba, suara Kaisar Yin dan yang terngiang di benaknya. Longer, berhentilah bicara omong kosong dengan mereka dan katakan saja bahwa kamu memiliki harta karun klan iblis di tanganmu. Mendengar ini, naga bodhisattva terkejut dan segera mengeluarkan manik hitam dari tangannya. Manik-manik itu seluruhnya berwarna hitam pekat, memancarkan aura iblis yang kuat, seolah-olah mengandung kekuatan jahat yang tak terbatas. Manik-manik penenang jiwa. Wajah kedua lelaki tua itu tiba-tiba berubah ketika mereka melihat manik-manik di tangan bodhisattva naga. Mutiara penenang jiwa merupakan harta paling berharga milik klan iblis dan telah lama hilang. Sebenarnya, Soul Suppressing Orb ditempa oleh seorang raja iblis menggunakan tulang tangannya sendiri. Kekuatannya tidak seberapa, dan fungsi utamanya adalah untuk membuka area terlarang klan iblis. Terus terang saja, mutiara penekan jiwa adalah kunci untuk memasuki tanah terlarang para iblis. Bagaimana caramu mendapatkan mutiara penenang jiwa? Seorang lelaki tua menatap bodhisattva naga, nadanya penuh keterkejutan dan kecurigaan. Naga bodhisattva tersenyum tipis dan berkata, "Dua senior, manik penenang jiwa ini aku peroleh secara kebetulan. Kali ini aku datang ke sini, aku ingin memberikannya kepada Raja Iblis untuk menunjukkan ketulusanku." Manik ini sebenarnya diberikan kepadanya oleh jiwa sisa Kaisar Yin Yang. Meskipun hanya sedikit jiwa yang tersisa dari Kaisar Yin Yang, ia pernah menjadi kaisar yang kuat dan memiliki banyak harta di tangannya. Kedua lelaki tua itu saling bertukar pandang. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berkata dengan dingin, "Baiklah, karena kamu memiliki mutiara penekan jiwa, kami akan membawamu menemui Raja Iblis. Namun, jika kamu berani melakukan trik apapun, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Naga bodhisattva merasa lega dan segera membungkuk dan berkata, "Terima kasih dua orang senior atas bantuanmu. Aku tidak akan pernah berani menipumu." Kedua lelaki tua itu mendengus dingin, lalu berbalik dan melangkah maju. Naga bodhisattva bergegas mengikuti, diam-diam bersukacita dalam hatinya bahwa ia telah menemukan ayah baptis yang baik. Hal ini juga membuatnya mengerti mengapa para Kasim muda di istana kuno suka mengakui Kasim senior sebagai ayah baptis mereka. Senang rasanya memiliki seseorang yang melindungi Anda. Naga bodhisattva tahu bahwa dengan mutiara penekan jiwa sebagai kartu trufnya, peluang keberhasilannya akan sangat meningkat. "Ye Changsheng, begitu aku membentuk aliansi dengan para iblis, kematianmu tidak akan lama lagi." Naga bodhisattva mensibir dalam hatinya, dengan sedikit kekejaman terpancar di matanya. Naga bodhisattva mengikuti kedua lelaki tua itu dan berjalan maju. Sepanjang perjalanan, ia bertemu banyak orang dari klan iblis. Ia mendapati bahwa orang-orang ini berpakaian sederhana, dan beberapa bahkan hanya menggunakan daun untuk menutupi badan mereka. Kondisi kehidupan mereka sangat sulit. Naga bodhisattva mengamati secara diam-diam dan berpikir dalam hati. Lingkungan hidup para siluman sangat keras dan sumber dayanya langka, tidak heran mereka bersembunyi di wilayah utara dan tidak pernah keluar. Tetapi memang benar, para siluman selalu menjadi musuh alami sekte-sekte yang terkenal dan jujur. Jika mereka tidak bersembunyi di sini, mereka pasti sudah terbunuh sejak lama. Memikirkan hal ini, naga bodhisattva punya ide lain dalam benaknya. Diam-diam dia berpikir, jika dia bisa memanfaatkan kesulitan yang dihadapi para iblis, mungkin akan lebih mudah meyakinkan mereka untuk membentuk aliansi dengannya. Tak lama kemudian kedua lelaki tua itu membawanya ke sebuah aula kayu. Meskipun aula itu cukup besar, namun terlihat sangat tua. Ada beberapa penjaga yang berdiri di pintu dengan ekspresi acuh tak acuh. Salah satu lelaki tua itu berkata kepada naga bodhisattva, "Tunggu sebentar. Aku akan pergi dan melapor kepada Raja Iblis." Naga bodhisattva mengangguk dan berdiri di sana menunggu. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu keluar dari aula dan berkata kepada naga bodhisattva, "Naga bodhisattva, benar. Raja Iblis ingin kau masuk." Naga bodhisattva sangat gembira dan bergegas mengikuti kedua lelaki tua itu ke aula. Bagian dalam aula dilengkapi perabotan sederhana, hampir tidak ada dekorasi kecuali beberapa meja dan kursi. Ada kursi berbahan kulit harimau yang diletakkan di tengah aula, yang sangat menarik perhatian. Selain mereka,
Ada seorang pemuda lain di aula itu. Pemuda itu mengenakan pakaian biasa, membelakangi mereka, memegang sapu di tangannya, dan sedang membersihkan sudut dengan hati-hati. Dia tampak seperti seorang pembantu. Di mana Raja Iblis? Naga Bodhisattva tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada kedua lelaki tua itu, merasa sedikit bingung. Pada saat ini, anak laki-laki itu berbalik dan menyeringai pada Long Bodhisattva. Ini aku. Naga Bodhisattva tertegun sejenak, matanya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka kalau Raja Iblis ternyata adalah seorang anak laki-laki yang terlihat masih remaja. Ini, sungguh tidak bisa dipercaya. Namun tak lama kemudian, hati Naga Bodhisattva kembali dipenuhi kegembiraan, karena menurutnya, orang muda adalah orang yang paling mudah dibodohi. Dia mengamatinya sekilas dan mendapati bahwa anak laki-laki itu berbadan kekar dan berwajah kasar, tetapi matanya memperlihatkan kedewasaan yang tidak sesuai dengan usianya. Hei, mengapa aku merasa seperti pernah melihat ini sebelumnya? Naga Bodhisattva bergumam pada dirinya sendiri. Pemuda itu meletakkan sapu, berjalan perlahan menuju kursi kulit harimau, duduk, dan menatap Bodhisattva Naga dengan tenang. "Apakah kau Bodhisattva Naga?" tanya Raja Iblis muda itu. Meskipun suaranya kekanak-kanakan, suaranya mengandung keagungan yang tak terbantahkan. Naga Bodhisattva tersadar dan membungkuk cepat. "Saya Naga Bodhisattva, bertemu dengan Raja Iblis." Raja Iblis muda itu mengangguk dan berkata ringan. "Saya dengar Ye Changsheng adalah musuhmu." "Ya," Naga Bodhisattva berkata, "Ye Changsheng dan saya memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan." Cahaya dingin berkilat di mata pemuda itu, dan dia berteriak. "Pukul dia dengan 100 tongkat terlebih dahulu." Naga Bodhisattva belum bereaksi terhadap apa yang terjadi, dan dijepit ke tanah oleh dua orang tua, dan kemudian salah satu orang tua itu mengambil tongkat besi dari suatu tempat. "Ya, Anda tidak salah baca, batang besi itulah yang menghantam pantat Bodhisattva Naga." Ah, Naga Bodhisattva hanya merasakan nyeri seperti terbakar di pantatnya. Setiap kali ia terkena hantaman besi, badannya secara naluriah mengejang dan ia menjerit seperti babi yang sedang disembelih. Batang besi itu menghantam Dagieng, menimbulkan suara bang-bang tumpul yang bergema di aula kosong, menambah sedikit kengerian. "Raja Iblis, mengapa ini terjadi?" teriak Bodhisattva Naga sambil menjerit. Dia penuh dengan keraguan. Dia baru saja menyatakan bahwa dia memiliki dendam terhadap Ye Changsheng dan mengira dia akan dihargai oleh Raja Iblis. Tetapi mengapa dia dipukuli seperti ini tanpa alasan? Raja Iblis muda itu bersandar di kursi kulit harimau, tatapannya dingin tanpa jejak belas kasihan, dan berkata dengan dingin. Hanya karena kau adalah musuh Ye Changsheng, Raja Iblis ini seharusnya mengalahkanmu. Aku akan memberimu pelajaran terlebih dahulu, jadi kau tahu bahwa di hadapan Raja Iblis ini, jangan berpikir kau bisa menyenangkanku hanya dengan mengaku sebagai musuhku. Naga Bodhisattva mengerang dalam hatinya. Baru saat itulah ia mengerti bahwa meskipun Raja Iblis muda itu tampak muda, ia sebenarnya berpikiran dalam dan kejam. Dia menggertakkan giginya, menahan rasa sakit, dan tidak berani bernapas. Orang tua itu menyerang tanpa ragu-ragu, memukuli Naga Bodhisattva dengan sangat keras hingga dia merasa seperti sedang sekarat. Setelah 100 kali pukulan, pantat Naga Bodhisattva robek dan pakaiannya berlumuran darah. "Tarik dia ke atas," perintah Raja Iblis muda itu. Kedua lelaki tua itu mengangkat Bodhisattva Naga, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Kaki Bodhisattva Naga gemetar karena rasa sakit dan dia hampir tidak dapat berdiri. "Sekarang, Raja Iblis ini bertanya lagi kepadamu, mengapa kamu bermusuhan dengan Ye Changsheng? Jika kamu berbohong sedikit saja, lain kali tidak akan semudah 100 tongkat." Raja Iblis muda itu menatap Bodhisattva Naga dengan tatapan tajam. Naga Bodhisattva menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil berusaha menahan rasa sakit. "Raja Iblis, sejujurnya, Ye Changsheng telah merusak rencanaku berkali-kali selama kultivasiku. Untuk mencapai terobosan, aku mencari harta karun langka, tetapi dia campur tangan dan merampas harta karun itu. Tidak hanya itu, dia juga mempermalukanku di depan semua orang dan membuatku kehilangan muka di dunia kultivasi. Aku, Naga Bodhisattva, bersumpah untuk tidak menjadi manusia sampai aku membalas dendam ini." Setelah mendengar ini, Raja Iblis muda berkata, "Kalau begitu, kebencianmu terhadap Ye Changsheng sangat dalam. Namun, Raja Iblis ini tidak akan mempercayaimu berdasarkan pernyataan sepihakmu.
Naga Bodhisattva berkata, "Raja Iblis, tolong selidiki." Raja Iblis muda tidak menunggu Naga Bodhisattva menyelesaikan kata-katanya, dan memerintahkan kedua lelaki tua itu. "Pukul dia dengan 100 tongkat lagi." Hah! Naga Bodhisattva tercengang. Apa yang sedang terjadi? Detik berikutnya, dia didorong lagi ke tanah, dan batang besi itu mengenai pantatnya, dan dia menjerit kesakitan. Kali ini, Naga Bodhisattva menggertakkan giginya dan tidak berkata apa-apa, tetapi dia mengutuk Raja Iblis muda itu hingga mati di dalam hatinya. "Dasar kutu kupret, beraninya kau memukulku. Tunggu saja aku akan menghadapimu setelah aku menghadapi Ye Changsheng. Aku akan memastikan kau membalasku 100 kali lipat atas penghinaan yang kau perlihatkan padaku hari ini." Setelah dipukuli, Naga Bodhisattva tergeletak di tanah, tidak bisa bangun. "Bagus sekali, kau tidak membuat alasan apapun, tampaknya kau tidak berbohong." Raja Iblis muda itu berkata, "Bangun. Bagaimana mungkin Bodhisattva naga bisa bangun?" Bokongnya dipukuli dengan pareh, tidak hanya berdarah, tetapi tulang-tulangnya juga patah. "Sial, itu sangat kejam." Naga Bodhisattva segera menyembuhkan luka-lukaannya dan berdiri. Pada saat ini, Raja Iblis muda itu berkata sambil tersenyum, "Bodhisattva naga, benar, jangan marah. Orang luar yang datang ke klan iblis kita akan dipukul dengan 500 tongkat terlebih dahulu. Ini adalah aturan lama klan iblis." "Sial, aturan macam apa yang dilanggar ini?" Naga Bodhisattva mengutuk dalam hati. Raja Iblis muda itu mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, "Namun, kau dan aku cukup akur, jadi aku hanya akan memukulmu 200 kali. Apa maksudmu? Aku harus berterima kasih padamu." Naga Bodhisattva sangat tertekan. Raja Iblis muda itu melanjutkan, "Kudengar dari orang-orang di bawah bahwa kau memiliki mutiara penekan jiwa dan ingin membentuk aliansi dengan klan iblis kita untuk menghadapi Ye Changsheng bersama-sama." Bodhisattva naga dengan cepat berkata, "Benar sekali. Aku datang ke sini kali ini untuk bergabung dengan klan iblis untuk melenyapkan Ye Changsheng, ancaman terbesar." Raja Iblis muda itu tersenyum tipis, dengan sedikit rasa geli di matanya. Ye Changsheng adalah jenius nomor 1 di daftar bukti jalan, dengan kekuatan besar dan latar belakang yang mendalam. Menurutmu mengapa klan iblis kita akan membentuk aliansi denganmu? Bodhisattva naga telah bersiap dengan baik dan berkata dengan suara yang dalam. "Raja Iblis, meskipun Ye Changsheng kuat, dia ambisius dan akan datang untuk merebut kekayaan klan iblis cepat atau lambat. Daripada menunggu mati, lebih baik mengambil inisiatif dan bergabung denganku untuk mencekiknya di buayan." Mendengar ini, mata Raja Iblis muda itu berkilat karena berpikir, lalu dia berkata perlahan, "Apa yang kau katakan memang masuk akal. Tapi mengapa aku harus percaya padamu?" Hati Bodhisattva naga menegang, dan dia buru-buru berkata, "Untuk menunjukkan ketulusanku, aku bersedia mempersembahkan manik penenang jiwa di tanganku kepada Raja Iblis." Setelah itu, Bodhisattva naga mengeluarkan manik penenang jiwa hitam dari tangannya dan memberikannya dengan kedua tangan. Raja Iblis muda itu mengulurkan tangannya dan mutiara penekan jiwa meninggalkan telapak tangan Bodhisattva naga dan jatuh ke tangan Raja Iblis muda itu. Raja Iblis muda itu menatap mutiara penekan jiwa, dan warna aneh melintas di matanya, tetapi dia segera menenangkan diri dan berkata dengan ringan, "Mutiara penekan jiwa memang harta paling berharga dari klan iblisku, tetapi hanya satu mutiara saja tidak cukup bagi klan iblisku untuk mengambil risiko membentuk aliansi denganmu." Mendengar hal ini, Bodhisattva naga sangat gembira dan segera berkata, "Raja Iblis, setelah saya datang ke suku iblis, saya menemukan bahwa para iblis kekurangan sumber daya dan lingkungan tempat tinggal mereka keras, jadi saya bersedia memberikan sejumlah sumber daya kepada para iblis untuk menunjukkan ketulusan saya." Oh, sedikit ketertarikan muncul di mata Raja Iblis muda itu. Naga Bodhisattva segera mengeluarkan cincin angkasa, memberikannya dengan kedua tangan, dan berkata, "Raja Iblis, benda-benda di dalam cincin angkasa ini adalah apa yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun. Ada 1 miliar batu roh, 10.000 ramuan roh, 3 ramuan dewa, dan 100.000 kilogram daging binatang buas. Semuanya adalah daging binatang buas, yang mengandung saripati dan sangat bergizi." Raja Iblis muda itu menyipitkan matanya, jelas tidak menyangka bahwa Bodhisattva naga akan membawa begitu banyak hadiah. Tanpa ragu, dia langsung menerima cincin angkasa itu dan raut wajah gembira muncul di wajahnya.
Kedua lelaki tua itu juga tampak gembira. Bodhisattva lama memperhatikan ekspresi mereka, dan menghela nafas di dalam hatinya. Seorang lelaki tua dalam keluarga itu seperti harta karun, orang-orang kuno benar. Tentang dewa bersedia membentuk aliansi dengan saya akan melakukan yang terbaik untuk memberikan klan iblis dengan sumber daya yang diperlukan untuk waktu yang lama. Dewa iblis muda itu diam sejenak, lalu tersenyum. Sedikit. Oke, karena Anda sangat tulus, maka saya akan memberi tahu saya. Demon Lord, klan iblis itu tertanam di wilayah utara dan terisolasi dari dunia. Bagaimana Anda memasuki klan iblis? Ini. Naga Bodhisattva memutar matanya. Dia tentu tidak bisa memberitahu Raja Iblis muda itu bahwa jiwa sisa Kaisar Yin yang memberitahunya. Jadi, dia tiba-tiba punya ide dan berkata, Raja Iblis, kamu tidak tahu bahwa aku dulunya adalah murid Wuji Tianzun dari Sekte Yin Yang. Karena identitas khususku, aku bisa memasuki tempat manapun di Sekte Yin Yang sesuka hati. Adapun gerbang ke wilayah utara, aku melihatnya di buku kuno Sekte Yin Yang. Seketika, wajah Raja Iblis muda itu menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, Naga Bodhisattva, aku ingin mendengar kebenarannya. Apakah anak ini tahu bahwa aku berbohong? Naga Bodhisattva menggumamkan sesuatu dalam hatinya, lalu berkata dengan keras. Raja Iblis, aku mengatakan yang sebenarnya. Raja Iblis muda itu berkata. Naga Bodhisattva, karena kamu begitu tulus, aku tidak ingin mempersulitmu. Aku harap kamu tidak berbohong kepadaku. Apakah kamu mengerti maksudku? Naga Bodhisattva mengangguk dan berkata. Aku mengerti apa yang dimaksud Raja Iblis. Raja Iblis, aku tidak berbohong kepadamu, setiap kata yang kukatakan kepadamu adalah benar. Jika kamu tidak percaya, aku bersumpah kepada langit bahwa jika aku berbohong, aku akan disambar petir. Ledakan. Sebelum Naga Bodhisattva menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba terdengar suara guntur yang teredam di luar. Apa-apaan ini? Naga Bodhisattva tercengang. Dia hanya mengatakannya dengan santai, tetapi dia tidak menyangka kalau guntur benar-benar akan terdengar di luar. Dewa Kutu Kupret, apakah kau akan melawanku juga? Pada saat ini, Bodhisattva Naga merasakan hawa dingin di sekujur badannya. Dia mendongak dan melihat Raja Iblis muda dan dua lelaki tua menatapnya dengan mata tidak bersahabat. Naga Bodhisattva sedikit panik dan berkata cepat. Raja Iblis, tolong dengarkan penjelasanku. Apa lagi yang harus kau jelaskan? Apakah kau ingin bersumpah demi langit? Seorang lelaki tua berkata dengan dingin. Aku. Saat Naga Bodhisattva membuka mulutnya, seorang lelaki tua lain melangkah maju dan menamparkan wajahnya. Wah, Naga Bodhisattva dipukuli begitu keras hingga ia melihat bintang-bintang. Beraninya kau berbohong di hadapan Raja Iblis. Siapa yang memberimu keberanian? Teriak lelaki tua yang memukul Bodhisattva Naga. Naga Bodhisattva menutupi mukanya, menatap lelaki tua itu dengan penuh kesedihan, dan sudah membuat catatan tentang lelaki tua itu di buku catatan kecilnya tentang balas dendam. Pak, orang tua itu menamparkan Bodhisattva Naga ke tanah dan berteriak, apa yang kau lihat? Kutu Kupret denganmu, tunggu saja aku. Aku bersumpah aku bukan manusia jika aku tidak membunuhmu. Naga Bodhisattva sangat marah. Pada saat ini, Iblis muda berbicara dan berkata, Bodhisattva yang panjang, saya akan memberi Anda kesempatan lain. Saya harap Anda akan mengatakan yang sebenarnya. Perpustakaan Sutra Sekte Yin Yang. Mahtei tanpa bukti. Hati Bodhisattva yang panjang semakin ketat, dan dia berteriak, Demon Lord, ini bukan masalahnya. Meskipun saya, Bodhisattva yang panjang, saya lemah, saya juga tahu konsekuensi dari kebohongan di depan iblis dan tidak ada yang lebih banyak, saya akan dikenali oleh Anda. Raja Iblis muda itu sudah kehilangan kesabarannya. Cahaya dingin melintas di matanya dan dia berteriak dengan keras. Tangkap dia. Kedua lelaki tua itu menerima perintah dan bergegas maju seperti kilat dalam sekejap. Sebelum Bodhisattva Naga bisa bereaksi, dia ditahan dengan kuat oleh mereka. Kedua lelaki tua itu, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, menundukkan Bodhisattva Naga dan mulai memeriksa badannya. Setelah beberapa saat, mereka menemukan lusinan cincin angkasa. Aku tidak tahu kalau kamu punya begitu banyak harta. Lelaki tua di sebelah kiri itu tertawa. Hati Naga Bodhisattva berdarah, cincin luar angkasa ini adalah tabungannya selama bertahun-tahun. Sekarang, semuanya sudah hilang. Pada saat ini, lelaki tua di sebelah kanan tidak sengaja menyentuh selangkangan Naga Bodhisattva.
Dalam sekejap, tangan lelaki tua itu tiba-tiba ditarik kembali, dan dia menatap naga bodhisattva dengan heran. Apakah kamu seorang Kasim? Begitu kata-kata ini keluar, wajah naga bodhisattva langsung memerah. Merasa malu dan kesal, tetapi tidak dapat membantah. Kutu kupret, dasar sial. Lelaki tua itu merasa sangat terhina. Dengan geram, ia mengangkat tinjunya dan memukul bodhisattva naga. Setiap pukulan yang mendarat disertai dengan suara tumpul. Badan bodhisattva naga bergetar terus-menerus karena serangan itu, dan dia mengeluarkan erangan menyakitkan dari mulutnya. Seorang lelaki tua lainnya juga mengutuk. Dasar jorok, beraninya kau datang ke klan siluman, kau hanya cari Mahtei. Kedua lelaki tua itu makin marah saat pertarungan berlangsung, tinju dan tendangan mereka menghujani bodhisattva naga, memukulnya begitu keras hingga kulitnya robek dan darahnya mewarnai tanah menjadi merah. Setelah sekian lama, kedua lelaki tua itu akhirnya berhenti, menatap Raja Iblis muda itu dengan napas terengah-engah, dan bertanya. Raja Iblis, bagaimana kita menghadapi makhluk kotor ini? Bodhisattva naga tergeletak di tanah dengan darah di sudut mulutnya. Dia hanya bisa menatap Raja Iblis muda itu dengan mata memohon, berharap Raja Iblis akan menunjukkan belas kasihan. Raja Iblis muda itu melirik Long Bodhisattva, ekspresinya melembut, dan dia berkata dengan lembut, mereka datang dari jauh, dan mengembalikan mutiara penekan jiwa, dan juga memberi kita begitu banyak hadiah. Seperti kata pepatah, jika Anda mengambil sesuatu dari seseorang, Anda tidak akan dapat membalasnya. Ketika naga bodhisattva mendengar ini, dia merasa lega. Dia merasa sedikit lega, berpikir bahwa dia telah lolos dari bencana. Akan tetapi, sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, Raja Iblis muda itu memberi perintah kepada kedua lelaki tua itu. Tutup meridiannya, kurung kultivasinya dan jiwanya, dan hancurkan semua tulangnya. Bodhisattva naga tergeletak di tanah, berlumuran darah, matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Pada saat itu, hanya ada 3 kata dalam pikirannya. Langit, riyuntuh. Dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini setelah datang ke sini dengan penuh ketulusan. Begitu Raja Iblis muda itu selesai bicara, 2 lelaki tua berjalan mendekatinya sambil menyeringai, cahaya kejam bersinar di mata mereka. Raja Iblis, ampuni nyawaku. Naga bodhisattva berjuang untuk berdiri, tetapi salah satu lelaki tua menginjak dadanya dan dia langsung memuntahkan darah. Kasihan, orang tua itu mensibir, orang jorok sepertimu yang penuh kebohongan, apakah kau layak memohon belas kasihan? Orang tua lainnya berkata dengan dingin, Raja Iblis itu penyayang dan hanya mematahkan tulangmu. Itu adalah berkah besar dari surga. Kau seharusnya bersyukur. Mendengar ini, Bodhisattva naga merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa melarikan diri hari ini, namun, dia masih tidak mau menyerah, dan berusaha untuk berkata. Raja Iblis, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Meskipun sekte Yin yang hancur, buku kuno itu memang ada. Jika kamu tidak percaya, aku bisa membawamu untuk menemukannya. Raja Iblis muda itu duduk di kursi kulit harimau dengan ekspresi acuh tak acuh, menutup telinga terhadap permohonan Bodhisattva naga. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, lakukan. Kedua lelaki tua itu tidak lagi ragu-ragu, mengeluarkan batang besi, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan membantingnya dengan keras ke anggota badan Bodhisattva naga. Kerak, suara tulang patah disertai jeritan melengking bergema di aula. Anggota badan Bodhisattva naga hancur berkeping-keping oleh batang besi itu, dan rasa sakit yang hebat hampir membuatnya pingsan. Namun, kedua lelaki tua itu tidak berniat berhenti dan terus memukul tulang rusuk dan tulang belakangnya dengan batang besi. Kerak, kerak, setiap bunyi tulang yang patah seakan menghantam jiwa Bodhisattva naga. Kesadarannya berangsur-angsur kabur dan dunia di depan matanya mulai gelap. Dia berpikir untuk melawan, tetapi jika dia melakukannya, bukan saja dia tidak akan bisa membentuk aliansi dengan para iblis, dia kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya di sini. Setelah beberapa saat, kedua lelaki tua itu melihat tulang-tulang Bodhisattva naga patah dan dia sekarat, jadi mereka berhenti dan menoleh untuk melihat Raja Iblis muda. Raja Iblis, semua tulangnya telah patah. Raja Iblis muda itu mengangguk dan berkata dengan ringan, lemparkan dia ke kolam pemakaman iblis dan biarkan dia bangun. Ya, kedua lelaki tua itu menjawab dan menyeret badan Bodhisattva naga yang patah keluar dari aula seperti guguk Mahtei. Tak lama kemudian, mereka sampai di suatu tempat yang menyeramkan.
Di hadapanku terdapat sebuah kolam berbentuk persegi, luasnya lebih dari 100 meter persegi. Kolam itu berisi air hitam, kental seperti tinta hitam yang tidak larut, dan mengeluarkan bau amis yang menjijikkan. Seorang lelaki tua mensibir dan berkata, kolam pemakaman iblis adalah tempat yang hanya kami para iblis yang berhak menikmatinya. Fakta bahwa Raja Iblis mengizinkanmu datang ke sini menunjukkan bahwa dia sangat menghargaimu. Seorang lelaki tua lainnya juga berkata, kamu seharusnya berterima kasih kepada Raja Iblis atas kebaikannya. Kalau tidak, orang luar sepertimu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk mendekati kolam pemakaman iblis. Bodhisattva naga merasakan sakit yang luar biasa di sekujur badannya dan kesadarannya kabur. Dia tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang dikatakan kedua lelaki tua itu. Ia hanya merasa bahwa dirinya diseret ke suatu tempat yang dingin dan lembab, dan tercium bau yang menyesakkan di sekelilingnya. Plop, detik berikutnya, kedua lelaki tua itu tanpa ampun melemparkan Bodhisattva naga ke dalam kolam pemakaman iblis. Dalam sekejap, air di kolam itu bergulung-gulung seperti air mendidih sambil menimbulkan suara gemericik. Air kolam hitam dengan cepat melilit badan Bodhisattva naga, seolah-olah tangan tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya sedang mencabik-cabik daging dan darahnya. Ah! Bodhisattva naga menjerit melengking. Air di kolam pemakaman iblis itu aneh sekali, seakan-akan ada kehidupan di dalamnya, yang dengan gila-gilaan menggerogoti luka-luka Bodhisattva naga. Tulang-tulang yang dipatahkan oleh batang besi itu mengeluarkan suara mendesis di bawah erosi air kolam, seolah-olah sedang mengalami korosi. Naga Bodhisattva hanya merasakan bahwa setiap inci kulitnya dan setiap tulang di badannya terkoyak dan terkikis. Rasa sakitnya 100 atau 1000 kali lebih hebat daripada saat tulangnya patah sebelumnya. Naga Bodhisattva berjuang mahtei-mahteihan, mencoba memanjat keluar dari kolam. Namun, anggota badannya telah patah, dan meridian, kultivasi, dan jiwanya dibatasi, membuatnya tidak dapat bergerak sama sekali. Dia hanya bisa membiarkan air kolam mengikis badannya dan menanggung rasa sakit yang tak berkesudahan. Dua orang tua berdiri di samping kolam renang. Ketika mereka melihat pemandangan ini, tidak ada sedikit pun rasa kasihan di wajah mereka. Sebaliknya, mereka menunjukkan senyum sinis. Lihat, betapa gembiranya orang ini berteriak. Seorang lelaki tua mensibir, kolam pemakaman iblis adalah harta paling berharga dari klan iblis kita. Itu digunakan untuk menghukum anggota klan yang tidak patuh. Aku tidak menyangka itu akan digunakan pada orang luar hari ini. Seorang lelaki tua lainnya juga mensibir, orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dia bahkan berani datang ke klan iblis kita untuk menipu. Raja Iblis berbelas kasih dan biarkan dia mencicipi kolam pemakaman iblis. Itu sudah merupakan berkah besar dari surga. Hahaha, kau benar. Kedua lelaki tua itu tertawa seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang menarik. Jeritan sang Bodhisattva naga semakin melemah, kesadarannya berangsur-angsur kabur, dan dunia di depan matanya pun menjadi gelap gulita. Dia merasa seakan-akan terjatuh ke dalam jurang tak berujung, dengan kegelapan dan kesakitan tiada akhir di sekelilingnya. Apakah aku akan mati? Naga Bodhisattva berpikir dengan putus asa. Namun, tepat saat dia hampir kehilangan kesadaran, dia tiba-tiba teringat pada Kaisar Yin Yang. Sudah berakhir, cincin luar angkasa telah diambil oleh mereka, dan kemudian ayah baptis. Pada saat ini, suara Kaisar Yin yang tiba-tiba terdengar di benaknya. Longer, tunggu dulu. Meskipun kolam pemakaman iblis itu menyakitkan, itu juga kesempatanmu untuk terlahir kembali. Mendengar ini, Naga Bodhisattva terkejut. Dia menahan rasa sakit yang hebat dan bertanya, Ayah Baptis, bukankah kamu digeledah oleh mereka? Suara Kaisar Yin yang terdengar lagi. Aku bersembunyi di dantianmu sekarang. Kaisar Yin yang juga terdiam. Awalnya, dia datang ke klan iblis kali ini untuk membentuk aliansi dengan klan iblis untuk menghadapi Ye Changsheng bersama-sama, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa keadaan akan berkembang seperti sekarang. Aliansi itu tidak hanya gagal terwujud, tetapi mutiara penekan iblis diberikan secara cuma-cuma, dan cincin spasialnya juga dijarah. Itu benar-benar kerugian bagi istri dan pasukan. Yang paling penting adalah Long Bodhisattva menderita begitu banyak siksaan. Kaisar Yin dan yang sangat curiga bahwa orang ini, Long Bodhisattva, terlahir dengan nasib buruk. Kalau tidak ada cara untuk menjelaskan mengapa anak ini selalu tidak beruntung.
Begitu aku menemukan kandidat yang lebih baik, aku akan membunuh orang ini. Sungguh sial, Kaisar Yin yang mengumpat dalam hatinya. Ayah Baptis, tolong selamatkan aku merasa seperti akan mati, kata naga bodhisattva. Kaisar Yin yang berkata, meskipun air di kolam pemakaman iblis sangat korosif, air itu juga dapat membentuk kembali tulang dan ototmu. Selama kau bertahan, badanmu akan lebih kuat dari sebelumnya. Bodhisattva naga sangat gembira dan bertanya dengan cepat, Ayah Baptis, apa yang harus kulakukan? Sederhana, Kaisar Yin yang mengucapkan sepatah kata, bertahanlah, bersambung.